Hola, soy Dexke dan saya akan mereview sebuah game yang sedang viral antara Dewa Kipas Pecatur Indonesia melawan Master Internasional Levi Rosman yang juga dikenal sebagai Gotham Chess, seorang YouTuber catur terkenal. Dalam game ini, Dewa Kipas yang memegang buah hitam berhasil menang dalam 35 langkah dan akunnya ditutup oleh chess.com karena dicurigai menggunakan engine. Jadi mari kita lihat apakah Dewa Kipas benar menggunakan engine atau dia hanya bermain sangat baik sehingga mengalahkan seorang master internasional. Di saat seorang pecatur menggunakan engine, dia akan bermain sangat cepat. Dia hanya butuh waktu antara 5-10 detik untuk melihat ke analisa komputer lalu membuat langkah. Game ini sendiri dimainkan dalam tema Rapid 10 menit dan jika Anda perhatikan di bagian terakhir, Dewa Kipas tinggal memiliki waktu 1 menit 51 detik. Itu berarti dia mempergunakan waktunya. Karena jika dia memakai engine, waktunya akan tersisa sangat banyak, mungkin antara 7 sampai 8 menit. Jadi ini adalah argumen yang positif untuk Dewa Kipas. Namun untuk lebih jelas kita akan melihat argumen lain, yang dalam hal ini adalah analisa komputer. Saya menggunakan analisa dari chess.com dan Anda bisa melihat bahwa Dewa Kipas memiliki tingkat akurasi 93,5%, akurasi yang sangat tinggi berbanding 81% milik Levi Rosman. Dia membuat 17 langkah terbaik, 8 langkah excellent, 2 langkah bagus, 5 langkah buku, dan melakukan 1 langkah tidak akurat, juga 2 langkah yang merupakan langkah yang salah. Jika dia menggunakan engine, maka dia tidak akan memiliki langkah yang tidak akurat, juga langkah yang salah seperti ini. Atau dia memang menggunakan engine dan sengaja membuat langkah seperti ini. Tetapi untuk lebih jelasnya, mari kita melihat game yang mereka mainkan. Levi Rosman alias Gotham Chess sebagai putih D4 dimainkan. Dijawab oleh Dewa Kipas dengan kuda F6, lalu kuda F3, E6, G3, B6, gajah G2, fianchetto memberikan tekanan terhadap benteng. Gajah B7, juga fianchetto, rokade, dan C5, C3, gajah E7. Setelah B3, rokade, dan gajah ke B2. Pion makan pion, pion makan, kuda ke C6, sebuah langkah pengembangan, E3. Dan Dewa Kipas memutuskan untuk mengalihkan gajah ke file A. Dia menaruh gajah di A6, memberikan serangan terhadap benteng. Benteng menghindar ke E1. Lalu D5, mengunci center dan menutup tekanan gajah terhadap benteng. Gajah ke F1, mengadu gajah. Dewa Kipas mengambil gajah, raja makan, kemudian kuda diletakkan di E4, langkah yang sangat kuat karena kuda ini memang menekan wilayah pertahanan lawan. Raja ke G2 dimainkan dan benteng ke C8. Kembali langkah yang sangat bagus meletakkan benteng di file terbuka. A3, kemudian kuda melompat ke A5, membuka tekanan benteng di file C, juga memberikan tekanan terhadap pion. Menteri ke D3. F5, memperkuat posisi kuda di center. Kuda D2. Lalu di sini sebuah langkah yang sangat berani dan mungkin ini menjadi bahan pertimbangan dari chess.com. Langkah yang tidak biasa, tetapi tentu saja semua orang bisa memainkan langkah seperti ini. Namun pada umumnya, langkah G5 yang dimainkan oleh Dewa Kipas hanya dimainkan oleh para grandmaster atau master internasional yang berpengalaman. Tetapi okelah, ini tidak membuktikan bahwa dia menggunakan engine. Ini hanya membuktikan bahwa dia memainkan langkah yang sangat luar biasa. Benteng A ke B1 dimainkan oleh Levi,
Lalu G4 tentu saja. Memberikan serangan terhadap kuda dan kuda ini harus menyingkir. Dia menyingkir ke E5. Menciptakan seekor kuda monster. Dan pada posisi ini, Dewa Kipas melakukan kesalahan dan ini bisa menjadi bukti bahwa dia tidak menggunakan engine. Karena kalau dia pakai engine, dia tidak akan melakukan langkah ini, yaitu kuda makan kuda. Anda bisa melihatnya, ini langkah yang tidak akurat. Menteri makan kuda, dilanjutkan kuda makan pion. Kita kembali. Jika Anda perhatikan, menteri mengawal pion, dan di saat yang sama dia juga melindungi kuda dari serangan kuda lawan. Hanya manusia yang memiliki kemampuan untuk berpikir, mengambil kuda, guna membuat menteri lawan mengambil kuda tersebut, dan kehilangan penjagaan terhadap pion. Ini adalah pola pikir manusia, bukan pola pikir engine. Jadi sangat jelas bahwa langkah ini bukanlah langkah komputer. Tetapi mari kita lanjutkan. Menteri melangkah ke D3. Dan kuda kembali ke A5. Lalu H3. Langkah yang bagus. Dan Dewa Kipas melakukan kesalahan. Dia menaruh gajah di D6. Langkah ini tidak akan dibuat oleh komputer. Tetapi manusia pasti akan membuatnya. Karena kuda ini sangat kuat, jadi masuk akal jika hitam ingin menghilangkan kuda tersebut. Oke, permainan berlanjut dengan pion makan pion. Dewa Kipas langsung mengeliminasi kuda. Pion makan, lalu pion makan pion. Dan ini dengan sendirinya membuka file bagi benteng. Benteng ke H1 dimainkan, mengancam serangan skakmat, dan benteng ke C7. Di posisi ini, Levi Rosman melakukan kesalahan. Dia menaruh gajah di D4 dan menteri ke G5. Langkah yang masuk akal, meletakkan menteri di sayap raja yang tidak saja menekan wilayah pertahanan lawan tetapi juga membantu melindungi raja. Benteng ke C1, mengadu benteng, dan kembali Dewa Kipas melakukan sebuah kesalahan, yaitu kuda ke C4, yang mana ini merupakan argumen positif bagi dirinya, mengindikasikan bahwa dia tidak menggunakan engine. Levi Rosman membalas dengan langkah menteri ke-2. Ini juga adalah sebuah kesalahan, yang mana juga tentunya mengindikasikan bahwa dia tidak menggunakan engine. Menteri ke-5 dimainkan, memberikan tekanan terhadap pion, dan benteng ke H6. Sebuah langkah yang sangat bagus, sebab memberikan tekanan terhadap pion E. Menteri E4 skak, Raja G1, dan diikuti dengan benteng ke F5. Maksud dari langkah ini adalah untuk melakukan doubling benteng dan memberikan serangan terhadap pion. Sebuah langkah manusiawi dan sangat masuk akal. Dan akhirnya kita sampai pada momen krusial di mana Levi Rosman melakukan blunder. Saya pribadi berpendapat bahwa dia kalah bukan karena dikalahkan oleh seorang pecatur Indonesia yang menggunakan engine bermain seperti Grandmaster Super Elo Rating 2700-an. Levi Rosman kalah karena dia melakukan blunder ini, yaitu benteng ke F6. Dan Dewa Kipas melepaskan sebuah langkah kombinasi kuda makan pion, mengancam skak dan juga mengancam benteng. So Levi Rosman kembali melakukan langkah blunder. Dia memakan benteng dan diselesaikan dengan sangat apik oleh Dewa Kipas melalui kuda F3 skak. Levi Rosman memutuskan untuk mengambil kuda, mengorbankan menteri. Dan Dewa Kipas tidak langsung
mengambil menteri tetapi melakukan langkah menteri ke B1, skak, dan setelah raja naik ke G2, barulah dia mengambil menteri dengan pion skak, raja H3, dan menteri ke H1, skak. Levi Rosman menyerah. Langkah lanjutan adalah raja ke G4 dan dibalas dengan menteri skakmat. So, jika Anda tanya kesimpulan saya, berdasarkan analisa komputer dan juga sisa waktu dari Dewa Kipas, saya bisa menyimpulkan bahwa dia tidak menggunakan engine. Gotham Chess kalah bukan karena lawannya bermain sangat bagus, tetapi karena dia melakukan 2 blunder yang sangat fatal. Anda bisa melihat bahwa Dewa Kipas juga melakukan kesalahan, dan orang yang menggunakan engine tidak akan melakukan kesalahan seperti itu. Dia juga melakukan sejumlah langkah yang manusiawi, dan ya, kesimpulan saya dia tidak menggunakan engine. So, demikianlah video ini, dan kita akan berjumpa di kesempatan berikutnya, dan see you when I see you.